Pembacaan Alkitab tanggal 27 Maret tahun 2023, hari ke-86. 1 Raja-Raja pasal 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Mazmur 143. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup, tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setiamu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Kisah Para Rasul pasal 20. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah.
ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.